Kalian udah pernah makan ini nggak, pisang goreng di Gorontalo? Nah, itu yang agak yang Pakai agak sambal iya. ya. Emang Pisang di sana goreng. gimana pisang gorengnya? Di sana ya makan pisang goreng aja langsung karena kan emang pisang goreng manis kan. Jadi kalau di sini agak shock juga pertama ketemu lihat teman-teman dari UNG pisang goreng dicocol sama sambal yang pedes dan itu gimana rasanya? Makin kontra lagi Iya, ya, udah nggak iya, bisa bener. makan pedes, mana Iya. disediain sambel, kalau nggak dimakan, kalau lagi di desa kan disediain nih sama misalnya kepala desa, terus kalau nggak dimakan nggak enak. Iya nggak enak juga kan. Makanya Otomatis dicobain dicobain dan nggak masuk ya? dan rasanya lumayan aneh sih. Aneh. Iya. Kalau ini pernah coba nggak stick goroho? Stik goroho itu Yang yang pisang ubi. goroho. Iya, iya. pisang tapi dia Mm. kayak stick gitu. Oh iya iya. Dicocol sambal juga sih. Tapi Iya. itu lebih enak, kayak asin-asin lebih gitu. masuk, Jadi iya. masih masuk kan Masih gurih gitu. Itu pernah coba nggak? Pernah coba. Ini jadi lapar lagi. Kalau Pernah nasi coba. Padang. Bisa. Oke, kita balik lagi yang ngomongin soal PPM ini. Gimana nih perasaan kalian waktu lihat pengumuman kalau kalian terpilih sebagai peserta PPM ini? Pastinya senang karena yang daftar program PMM yang ke UNG itu Oh iya, PPM. Ada- Salah aku ngomongnya. sorry. ada sekitar 2000-an nih Kak. Jadi yang daftarnya itu iya yang banyak membludak kan. Jadi pas pengumuman kelulusan seneng pastinya langsung ngabarin orang tua karena emang kegiatan ini benefitnya banyak Kak. Selain kita dibiayai juga kan dari transportasi dari tempat asal kita ke sini itu dibiayai pemerintah. Kemudian ada juga namanya itu bantuan biaya hidup Kak. Oh. Jadi kami dapat bantuan selama kegiatan di sini. Jadi satu bulannya itu dapat 1.500.000. Lumayan kan? Lumayan lah, biaya hidup Mm. di Gorontalo juga nggak tinggi-tinggi amat kan, kecuali nasi Padangnya. Iya, coba nasi Padangnya. Padang yang mahal. Iya. Mm-mm. Oh lumayan ya. Mm-mm. Terus kalau buku dan lain-lain udah masuk di sejuta itu atau gimana? Udah masuk di 1 juta itu Kak kalau untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kayak challenge juga sih buat kalian biar Mm. gimana mengelola uang. Iya Hmm. betul manajemen Iya sih. keuangannya di sini. Iya gitu. Karena ngekos juga kan kami di sini. Oh iya, bayar kos Mm-mm. juga. Iya. Mm-mm. Berarti kalian harus sediain uang pribadi juga ya Iya, buat betul. bayar kosan dan lain-lain. Karena kemarin itu PIC-nya sempat ngomong tuh untuk asrama putra dan putri belum bisa digunakan. Jadi sayang banget sebenarnya. Iya, yang di sini ya. Yang di depan kampus ya kalau nggak salah. Iya. Nah di sana belum bisa digunakan karena emang dari COVID itu udah off, udah nggak bisa dioperasi lagi. Iya, kita doakan ya mungkin tahun-tahun ke depan Iya, amin amin. udah direnovasi atau gimana, jadi Betul. udah bisa dipakai lagi. Oh ya, kamu gimana? Perasaan kamu pas kamu ngecek, waduh, lolos nih, gimana nih, Mak? Aku mau ke Gorontalo, Mak. Pastinya seneng sih Kak. Langsung ngabarin orang tua juga kan. Awalnya tuh udah ngomongin juga ke orang tua kalau bakalan ikut PMM. Nah pas tahu lulus di Gorontalo tuh orang tua yang excited gitu. Itu Gorontalo di mana? Gorontalo di mana? Jadi kalau ngejelasin ke orang tua itu susah kan. Langsung bilang aja itu loh yang di pulau K yang di ujung K-nya. Gitu. Soalnya kalau dibilang di Pulau Sulawesi kan masih nanya kan. Sulawesi Iya. di mana? Itu loh yang di ujung K-nya. Oh jauh ya jauh. Iya, jauh. Itu transit berapa kali? Transit pertama itu di Soekarno-Hatta. Nah, terus baru ke Jalaluddin ya, yang Oh, langsung? Iya, Nggak satu singgah kali aja. Makassar lagi? Enggak. Oh, gitu. yang singgah Makassar itu yang dari Jawa. Oh, gitu. Nggak penerbangannya berapa lama tuh? Dari Padang ke Jakarta itu 1,5 jam. Kalau dari terus transitnya itu dari berapa ya? Sampai pagi ya, jam 3 subuh. Jam 3 subuh ya nginep di bandara ngemper. Terus jam 3 subuh itu baru berangkat lagi ke Gorontalo, itu selama 3 jam penerbangan kalau nggak salah. Oh, terus pas sampai di Gorontalo dijemput nggak? Iya, Ya, pastinya dijemput. Terus kalian waktu sampai tuh nginep di mana? Kan belum nyari kosan kan? Iya belum. Masing-masing dosen modul tuh udah nyediain rumah sementara dulu untuk mahasiswa PMM-nya. Jadi kami itu di situ dulu sambil nyari-nyari kos. Oh gitu. Itu berapa lama kira-kira kalian stay di rumah dosennya?
Paling lama sih seminggu ya. Paling lama seminggu. Oh, berarti nggak dilepas gitu aja ya, emang Iya. dosennya harus support juga. Iya. Oh iya, kalian kan tadi ngomongnya pas daftar PMM ini milih 7 universitas nih, Iya betul. tapi kalian pilihan pertamanya UNG. Iya. Kamu juga? Iya. Kenapa pilih UNG? Dari sekian banyak kampus, kenapa UNG? Itu di ujung Kak. Di ujung Kak. Kenapa ya dari Tama? Kalau aku sih yang pertama mungkin di tempat asalku di Sumatera itu ada yang namanya Serambi Mekah itu Kak, di Aceh. Nah kalau di sini yang aku tahu nih, yang dari Google dan teman-teman juga dari UNB juga bilang ini Serambi Madinah ya kalau nggak salah. Jadi aku cukup penasaran sih yang pertama kenapa bisa disebut Serambi Madinah, karena kan Gorontalo kan lumayan jauh dari ini, dari apa? Dari Sumatera. Ya Palembang. dari Sumatera, dari Jawa kan. Jadi kenapa bisa dikatakan Serambi Madinah? Ini yang perlu aku gali lagi mungkin kan, penasaran. Yang kedua juga mungkin ada wisata-wisata bersejarahnya di sini. Kemudian yang aku tahu nih dari Gorontalo itu yang pertama dia merdeka lebih dulu dari Indonesia. Iya, 42. Jadi di tahun 1942 itu Nani Wartabone ya kalau nggak Iya. salah. Jadi Nani Wartabone itu memproklamasikan Gorontalo. Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi aku kok bisa sih seperti ini, sebuah kota di Indonesia bagian timur yang notabene-nya jauh dari pusat pemerintahan kan yang di Jawa. Jadi tertarik sih untuk menggali lebih dalam kota Gorontalo itu. Seperti itu. Gitu ya. Padahal di ujung Kak. Iya benar. Tapi tetap. Tapi kamu udah ke tempat-tempat nggak? Tempat-tempat wisata. Kan ada wisata religius di Gorontalo. Mungkin bisa tanya-tanya ke orang-orang yang di situ. Betul. Jadi kami ada 16 kegiatan tuh Kak di PMM. Jadi nanti itu yang aku spill di awal tadi, kami keliling-keliling tuh di tempat-tempat bersejarah. Ada yang ke Benteng Otanaha, kemudian rumah adat. Itu di mana? Yang Iya, rumah adat kemarin? Dulo Hupa. Ah ya, Dulo Hupa. Oh, gitu. Yang di sini berarti itu Iya. kotanya. Kalau Dini kenapa nih milih Gorontalo? Nggak boleh sama ya? Jadi sebenarnya pas mau ikut PMM ini kan kita lapor dulu ke Kaprodi. Nah dari Kaprodi itu diizinin ikut PMM, cuman prodinya itu harus linear gitu Kak. Sama mata kuliahnya itu juga harus linear. Jadi waktu cari-cari mata kuliah nih, yang paling banyak sesuai itu di Universitas Gorontalo kan. Ada juga yang di Jawa di Universitas 11 Maret. Jadi awalnya bingung nih mau milih Universitas 11 Maret atau UNG ya gitu kan. Cuman waktu mikir-mikir, kalau Universitas 11 Maret itu masih di Pulau Jawa gitu kan. Kalau ke Gorontalo transitnya aja di Jakarta gitu kan. Berarti aku udah nginjekin kaki di Pulau Jawa gitu. Makanya aku udah pengen lebih jauh lagi deh gitu. Jadi aku pilih ke Gorontalo aja gitu. Pengen nge-challenge diri Iya. ya. Seru banget. Terus apalagi ya? Iya. Kan sekarang udah ngejalanin selama sebulan, udah kuliah di sini selama sebulan nih. Gimana sih kalian menjalani keseharian kalian di sini? Apakah ada yang sama dengan di sana atau beda lagi nih di sini? Misalnya di sana dianterin orang tua atau gimana? Di sini harus usaha sendiri bangun pagi, cari bis. Gimana nih kesehariannya dari Dini? Dari aku sendiri, kalau waktu kuliah di kampus asal di Universitas Negeri Padang itu, kos aku pas banget di belakang gerbang. Di belakang gerbang kampus. Jadi biasanya berangkat kuliah itu aja hamin berapa menit baru pergi kuliah gitu kan. Nah kalau di Gorontalo itu aku kebetulan dapat di fakultas yang di kampus 4. Kampus 4 itu di Bone Bolango. Jadi aku harus berangkat itu 2 jam sebelum mata kuliah. Soalnya harus nunggu bus di kampus 1 dulu gitu. Perjalanan ke kampus 4-nya itu lumayan selama 40 menit lah ya. Nah, jadi aku berangkatnya itu harus hamin 2 jam sebelum mata kuliah. Jadi itu yang agak challenge bagi aku sendiri gitu. Kebayang keselnya kalau MK-nya nggak jadi. Pernah nggak? Pernah Kak. Jadi pernah satu hari itu udah prepare kan. Waktu itu kebetulan ketinggalan bus nih. Ketinggalan bus, jadi berangkat bus yang jam berikutnya. Waktu udah di mobil aku ngabarin Keting ya di sini namanya kan. Aku kabarin Keting izin terlambat ya beberapa menit soalnya aku tadi ketinggalan bus. Nah Ketingnya malah balas,
Maaf kok aku lupa ngabarin kalau hari ini nggak jadi kuliah. Ya ampun. Tapi udah naik bus nih. Udah lagi di dalam bus. Aduh, miskom berarti. Iya, ada miskom. Kalau Tama gimana kesehariannya di sini? Ya mungkin juga beda ya dari tempat aku di asal aku kan di Sumatera. Jadi di kampus aku itu kan belajarnya online tuh Kak. Belajarnya online. Di sini kegiatan belajarnya offline. Jadi harus adaptasi kan. Yang pertama ketemu dosen kan secara langsung, secara fisik. Jadi lumayan apa ya? Challenge sih buat aku, lumayan jadi tantangan buat aku. Jadi harus belajar secara langsung, kemudian menyeimbangkan diri lah dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Karena di kampus asal aku kan di online itu, di UT itu kan kegiatan belajarnya online. Jadi mau nggak mau ya belajarnya harus mandiri. Jadi dari rumah harus baca-baca buku dulu, kemudian ya harus mandiri lah. Kalau di sini harus mungkin banyak berinteraksi dengan orang ya. Betul. Jadi banyak interaksi dengan dosen, dengan teman-teman juga UNG. Karena dari segi tugas juga lumayan banyak di sini. Oh gitu ya, di sana emang nggak? Iya, di sana kan aku juga nyambi sambil kerja kan, jadi aman. Kerja apa? Di sana ada dua tempat kerja aku. Keren banget nih. Abis lulus nggak ditanyain lagi udah kerja? Iya langsung. Udah kerja dong. Oh gitu. Oke. Terus kalian kan berapa bulan lagi nih di sini? Kurang lebih 4 bulan. Iya. Sampai Desember. Sampai Desember ya. Tanggung sih sebenarnya. Oh ya Mau udah tahun baruan. Di sini. Udah extend aja di sini. Iya. Kau udah nyaman kan, mau perpanjang tinggal di sini kan, kamu kuliahnya online nih. Iya online. Lanjut aja di sini. Nanti biaya hidupnya gimana ya? Iya itu dia. Siapa yang tanggung ya? Iya siapa yang tanggung? Mohon yang mau tanggung bisa hubungi nomor di bawah. Bisa di bawah. Mohon Pak Nadiem perpanjang lagi DBH-nya. Sampai tahun depan sampai wisuda aja ya. Bisa. Biar bisa ikut wisuda di sini. Oke guys, nggak terasa kita udah ngobrol banyak nih. Udah berapa lama kita di sini ya? 2 harian mungkin. Iya 2 harian. Aku mau nanya nih, kalian punya harapan nggak sih buat diri kalian di 5 tahun ke depan? Masing-masing kalian. Pastinya sih Kak, yang pertama aku harus meningkatin value aku, karena di zaman yang sekarang kita harus berkompetisi ya, maksudnya dengan AI, kemudian dengan kecanggihan teknologi yang sekarang, kemudian ya kita harus bisa ningkatin value kita. Jadi kemudian dari soft skillnya, kami ikut PMM ini sebenarnya mau cari pengalaman, itu yang pertama. Kemudian mau dapet ilmu di sini. Sama jejaring mungkin. Jejaring, relasi. Jadi mahasiswa PMM itu terdiri dari seluruh penjuru Nusantara. Jadi ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Papua, itu temen aku, dari Musamus. Gitu. Jadi kami belajar perbedaan kebudayaan di sini. Kami tahu beragam kebudayaan. Jadi kami semakin cinta akan kebudayaan asal kami. Kemudian juga bisa sharing-sharing kegiatan kalian selama di tempat asal kalian. Jadi sangat worth it sih menurut aku ikut PMM. Iya, jadi 5 tahun lagi mungkin boleh ngobrol ke adik-adik di kampus kayak aku pernah gini atau bisa sharing-sharing juga ya. Dan juga penting banget sih ningkatin value diri biar nggak kalah sama teknologi ya, kan sekarang udah serba AI semua. AI. Gitu. Bahkan nugas aja AI. Iya. Kalau kamu gimana? Harapan buat diri kamu sendiri di 5 tahun ke depan? Kalau aku sendiri sih ikut PMM ini itu satu langkah aku untuk mempersiapkan diri aku untuk kedepannya. Soalnya kan di PMM ini tuh kita belajar banyak hal baru gitu kan Kak. Kayak untuk dunia luar itu karena merantau ya jauh, mungkin gimana beradaptasi, mungkin di dunia kerja nanti gimana gitu. Jadi dimulai dari sini gimana caranya untuk bisa mengenal lingkungan kita.
beradaptasi Iya. dengan lingkungan baru juga ya. Jadi Siapa tahu mencoba keluar dari zona nyaman dari sekarang. keren banget. Siapa tahu ke depan dapat pekerjaan di merantau lagi Iya. gitu. Jadi udah biasa. Udah biasa ngerantau. Udah biasa ketemu orang baru. Iya. Udah biasa makan pisang goreng pakai sambal. Mungkin besok banyak yang lebih aneh lagi kan dari itu. Coba yang Bisa, lebih jauh betul. lagi, jangan di ujung Kak doang, di mana Kak? Iya, di Iya. mana lagi kan? Di Waktu besok ujung. udah keluar Indonesia gitu kan. Amin. Amin, siapa tahu ya S2-nya. Gitu. Amin, amin. Terus sekarang aku pengen ini nih nanya sama kalian. Kira-kira kalian punya tips nggak sih buat mahasiswa di luar sana yang pengen ikut program ini? Itu baik mahasiswa UNG ataupun mahasiswa di luar di kampus kalian mungkin. Silahkan. Mau dari siapa nih? Kalau dari aku sih, yang pertama itu kemauannya tuh harus kuat gitu. Kemauan kuat tuh gini, jadi untuk memperoleh informasi zaman sekarang itu kan mudah ya Kak. Kita bisa peroleh informasi itu dari mana aja. Jadi kalau benar-benar pengen ikut, itu pantengin aja dari Instagram atau dari Google, itu biasanya juga banyak. Dari laman pertukaran mahasiswa merdeka itu juga udah ada lamannya. Jadi sebelum pendaftaran itu udah cari-cari tuh syaratnya apa ya gitu, berkasnya apa. Jadi ketika udah buka pendaftaran itu kalian tinggal masukin berkas-berkasnya aja gitu. Jadi enggak, soalnya kemarin itu banyak kasus yang nggak bisa ikut PMM itu karena repot ngurus berkas, repot untuk ngaktifin BPJS dan lain-lain gitu. Sedangkan itu kan bisa kita persiapkan itu jauh hari sebelum PMM itu dibuka. Oh, jadi kalau udah pengen ikut tahun depan bisa prepare Iya, dari bisa prepare sekarang dari ya, sekarang. biar nggak ribet pas Iya. udah mau daftar. Kalau dari Tama gimana nih? Ya, Tips selain prepare dari awal yang tadi kan teman-teman, mungkin juga dari IPK ya, karena kita ada batasan IPK ya, itu di angka 2,75. Lumayan bisa digapai sih untuk mahasiswa. Iya. Jadi selain kita prepare dari segi administrasinya, kita juga prepare dari segi akademiknya. Kemudian yang paling penting nih Kak, mentalnya. Jadi kita kan satu semester nih di kota lain, di wilayah lain. Kita harus prepare mental kita jauh dari keluarga gimana, cara ngatasin, kemudian manajemen keuangannya, manajemen waktunya gimana, itu kan salah satu yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berarti kalian yang hadir di sini keren banget ya, udah bisa manajemen keuangan, problem solving kan sendiri kan, harus diselesain sendiri segala masalah yang terjadi. Time management juga ya, biar nggak ketinggalan bus. Betul. Iya gitu. Terima kasih banyak ya kalian udah hadir bareng UNG TV pada hari ini. Siap. Ya semoga mungkin next kita bisa ketemu lagi ya. Iya, mungkin Siap. usahanya Tama bisa kita Bisa kolaborasi ya. Iya, bisa kolaborasi dengan UNG TV. Amin. Terima Siap. kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Aku Yuka, mewakili seluruh kru UNG TV yang bertugas, mengucapkan terima kasih and see you next time. Bye.